Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin Masjid Mujahidin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari dan membahas tentang cinta, kebanyakan orang mendudukkan cinta itu hanya pada urusan asmara, hubungan lawan jenis antara lelaki dengan perempuan. Padahal cinta yang seperti itu tidak sedikit yang hanya berakhir sampai di dunia. Belum tentu cinta itu nanti akan berbalas sampai di akhirat, sampai di surga. Belum tentu. Tapi kalau yang cinta yang satu ini, ya, cintanya berbalas. Berbalas di dunia, juga nanti berbalas sampai di surga. Cinta itu tidak lain adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tema kita kali ini bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan kebanyakan kaum muslimin tidak ada satupun di antara mereka yang ketika ditanya, kamu cinta tidak sama Nabi? Ya, jawabannya saya cinta sama Nabi. Ya. Kamu sayang tidak sama Nabi? Ya, jawabannya saya sayang sama Nabi. Tapi pengakuan mereka itu ternyata hanya sebatas lipstik. Ya. Pengakuan di bibir aja tuh cintanya. Tapi amalia sehari-hari mereka, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada sedikit pun yang menunjukkan rasa cinta. Sama dengan kita lah, kalau cinta sama wanita dengan istri, gimana sih sikap kita? Kita akan berikan segalanya, kita akan lindungi dia, kita akan bela dia, ya. Kita akan, sudahlah, rekodoyo dikekep bagaimana caranya istri kita ini selamat, sejahtera, dan lain sebagainya. Maka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lihat surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakanlah wahai Muhammad, jika anak-anak kalian, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, wa akhwanukum wa akhwatukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, suami-suami kalian, ya. Wa ashiratukum, kemudian karib kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal, rumah-rumah yang bagus yang kalian sukai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan juga lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, mari kita
uji bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Ya. Bapak-bapak, orang tua kita, ayah, siapa yang enggak cinta? Siapa yang enggak sayang? Kemudian anak-anak, siapa yang enggak cinta? Siapa yang enggak sayang? Saudara-saudara kandung kita. Kemudian istri-istri kita, suami-suami kita. Siapa yang enggak sayang? Wa ashiratukum, kemudian keluarga kita, paman, bibi, keponaan. Siapa yang enggak cinta? Siapa yang enggak sayang? Wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda. Ini fitrah. Siapa yang enggak suka sama harta? Ya. Sing tak dujen peseser Pak. Ya. Semua orang doyan Pak peseser. Doyan sama uang. Ya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Perniagaan, perdagangan nih yang kalian khawatirkan, kalian takutkan kerugiannya. Rumah-rumah bagus, yang mewah, ya, yang kalian sukai dia, yang kalian ingat dia, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Mari kita uji, ya, cinta kita ini apakah benar lebih sayang kepada Nabi atau lebih cinta kepada orang tua, anak, istri dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum sab'u sinin." Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ya, kelas 1 Pak. Mas sholat, le sholat. Ya, cuma disuruh aja. Ya. Tapi kata Nabi yang kedua, wadribuhum wahum asyru sinin. Tapi pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun, kelas 4. Ya. Anak kelas 4 tidak sholat disuruh pukul sama Nabi. Sekarang mari kita uji. Ya. Apakah kita berani tega mentolong mukul anak kita tatkala mereka itu bangun, ya, tidak mau bangun ketika sholat asar misalkan, ya, neserkah jajak, ya, jangan dibangunkan. Neser mah itu pulangnya lu jam 3 baru pulang, kasihan dia capek, padahal belum sholat asar. Ya, subuh juga begitu. Ya, tidak dibangunkan sama orang tuanya dengan alasan, aduh neser karena, ya, dia habis ngerjakan tugas jam 10, jam 12 baru tidur, masa udah jam 5 dibangunin, kasihan tuh capek nanti di sekolahan ngantuk. Tuh Pak, tanda cinta kita, sayang kita kepada anak, ya, tidak membangunkan mereka ketika mereka tidur, padahal itu merupakan perintahnya Nabi. Disuruh pukul Pak, kelas 4. Nah, kita mentolong enggak? Ngakunya cinta sama Nabi itu dipukul anaknya karena tidak sholat, karena kita mengaku cinta Nabi. Nah, ternyata kita lebih cinta kepada anak kita, udahlah dibiarkan. Ya, putri kita goncengan nih sama lelaki yang bukan suaminya, atau putra kita bonceng perempuan yang bukan istrinya. Ya, tak baju Pak. Ya, marah lando dulilah nyarelah kelah musnap pampian. Ya. Umur 20 udah bingung nih orang tua. Nggak nemu jodoh anak-anaknya. Tulilah com. Nyarilah. Ya. Gonceng perempuan. Taruh di rumahnya. Nginep di rumah perempuannya. Nginep di rumah dia. Padahal Nabi disuruh apa? Ya. Pergaulan lawan jenis. Al-Quran berbicara, ya, untuk menjaga pergaulan lawan jenis. Kita lebih cinta sama anak kok daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya kita biarkan. Ya kan? Nah, itu contohlah dalam kehidupan kita. Baik. Nah, sampai kemudian bahkan kecintaan itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dijadikan sebagai standar kecintaan kepada seluruhnya. Ya, pernah satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasul, sungguh kamu adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu, kecuali diriku ya Rasul. Ya, kecuali diriku. Jadi aku lebih cinta sama diriku dibandingkan dengan cinta kepada kamu. Kata Umar begitu. Apa jawab Nabi? Wallazi nafsi biyadihi, ya wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta aku na'ahabba ilaika min nafsi. Sampai aku ini lebih kamu cintai dibandingkan dengan dirimu sendiri.
Makanya para sahabat itu Bapak Ibu sekalian membuktikan cinta mereka lebih mereka daripada Rasulullah dibandingkan diri mereka sendiri. Lihat ketika di medan jihad, ya, Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka jadi tamengnya Nabi. Mereka kena panah, kena pedang, kena tombak. Nabi dilindungi di belakang. Ya, itu pemimpinnya, kekasihnya, dilindungi benar-benar. Ya, itu cinta para sahabat. Kemudian Umar melanjutkan, fa innahul ana, ya, sekarang wahai Umar, wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi. Kamu ya Rasulullah lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku. Kemudian Nabi menjawab, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita ini punya kewajiban untuk mencintai, ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW di atas segala-galanya. Tentu bukan cinta dengan bibir saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Nah sekarang apa kira-kira tanda atau bukti seseorang itu mencintai, ya, Nabi Muhammad SAW? Harus ada bukti dong. Ya, kalau perempuan kan begini, bang, kalau ente memang cinta sama aku, mas sayang sama aku, datang dong ke orang tua, lamar aku. Kan begitu tanda cinta lelaki. Sama dengan Nabi, ya. Kalau kamu memang cinta sama aku, kata Nabi, ayo dong buktiin, ya, mana amalmu, ya, mana perbuatanmu, mana perkataanmu. Itu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda yang pertama, mendahulukan dan mengutamakan Nabi Muhammad SAW daripada siapapun. Saya ulangi, nggih. Mengutamakan, mendahulukan Nabi Muhammad SAW di atas segala-galanya, hatta dia itu orang tua, bahkan ibu kita sendiri. Ya. Apalagi kalau cuma kiai, cuma ustadz, cuma habib, ada Pak, kalah sama ibu, Pak. Ya. Betul. Ibu itu satu-satunya manusia yang paling keramat dan paling sakti. Boleh diuji. Doanya lebih mandi mana? Doanya ustadz, doanya kiai, doanya habib dengan doanya ibu. Lebih sakti mana? Doanya ibu. Ya. Udahlah, sesoleh apapun orang itu, ketika berhadapan dengan doanya Nabi Muhammad, doanya ibu, doanya orang tua kita ibu, teruji. Orang tua kita ibu yang lebih sakti. Namun ketika ibu ini, ya, orang yang kita cintai ini berbenturan pendapatnya dengan pendapat sabda Nabi SAW, maka siapa yang dimenangkan? Sabda Nabi SAW. Ya. Mari kita lihat apa dalilnya. Kalau kita ini disuruh mendahulukan Rasulullah SAW, bisa lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya. Ini dalil harus mengutamakan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekarang apa yang dimaksud dengan mendahului Allah dan Rasulnya? Kata Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan, tatkala ditanya tentang ayat ini, dia mengatakan, ya, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Maksud daripada jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, qala la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan kamu mengucapkan, berkata yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Itu Pak maksudnya, ya. Jadi ketika ada perkataan ibu kita yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka yang dimenangkan Al-Quran dan Sunnah. Itu ibu loh, Pak. Contoh, ya, kita ini berusaha, ya, untuk menjaga Sunnah dengan memelihara jenggot. Nah, ibu lihat anaknya pelihara jenggot, rada-rada senewen. Takoke kocaen teroris, ya, takoke kocaen aliran sesat, ya. Ibu bilang, maralacong cokor jenggula mak rombuh, ya, tak lebur sekali. Dia menrek ngarap lebur genteng jek kake juba ngibu jenggu aku ngambi.
Coba Kak, ada ibu yang seperti itu, ya. Bingung nih anak. Aduh, doa emak ya. Ini ibu bilang disuruh cukur jenggot, ibu nanti malati, sakti. Kalau saya cukur ini nanti menyelisih Rasul. Nah, maka yang dibenarkan adalah jangan hiraukan itu ucapan orang tua, ibu kita meskipun dia ibu, maka menangkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda Nabi? Ya, a'ful liha wa qashus syawarib wa khaliful musyrikin. Tuh, perihalalah jenggot, cukurlah kumis, dan berbedalah dengan orang-orang musyrik. Wa fi riwayatin wa khaliful majus. Berbedalah dengan orang-orang Majusi. Tuh, ini fi'il amr, Pak. Nabi mengatakan demikian. Al aslu fil amri lil wujub. Kata kaidah usul fikih. Asal dari perkara itu adalah wajib. Asal dari perintah itu adalah wajib. Berarti memelihara jenggot hukumnya adalah wajib. Tuh, ya. Ini ibu yang bilang. Apalagi cuma ustadz, ya. Ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Nabi bersabda, Allah melaknat orang-orang yang makan riba, yang memberikan kesempatan orang lain untuk makan riba dan seterusnya. Beda ustadz ngocak, ya. Oh, neka pancen bener hadis Nabi. Kinten seneka maksudnya. Loh, dia mah ustadz maksudnya. Maksudnya itu kalau itu sama-sama tidak ridho. Antara yang menghutangi dengan yang dihutangi sama-sama tidak ridho, ada salah satunya nggak ridho, itu baru tidak boleh dilaknat. Tapi kalau sama-sama ridho, ya, yang menghutangi ridho, yang dihutangi juga ridho, tak napa. Wah, ada Pak. Oh, seneka Ustaz. Wah, ini. Pak. Akhirnya yang dimenangkan apa? Perkataan ustadznya, perkataan kiainya, perkataan habibnya yang mengatakan kalau sama-sama ridho, riba tidak apa-apa. Padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Innallaha, ya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Ya, itu Pak. Ya. Banyak orang-orang yang mereka itu mendahulukan perkataan seseorang dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana sikap para sahabat ketika ada teman mereka yang berbeda dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan ada sebuah kisah, ya, yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan haji tamattu. Ya, apa haji tamattu, Pak? Ada yang tahu? Haji yang bersamaan dengan umroh dulu, baru kemudian haji. Itu haji tamattu. Dan Nabi melakukan itu. Nah, kemudian datanglah Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ya, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar melarang untuk mengerjakan haji tamattu. Kata Urwah, Pak. Berarti apa ini? Perkataan Abu Bakar dan Umar dibenturkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Abdullah bin Abbas? Ya, kata beliau, arahum sayahlakuna. Kami melihat mereka itu akan binasa, akan hancur. Ya, aku mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar. Tapi mereka mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Tuh, itu di zaman Nabi, Bapak Ibu sekalian, ya, ucapan manusia yang paling dekat dengan Nabi, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar As-Siddiq, ketika dibenturkan sama Nabi, yang dibenarkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dicela oleh para sahabat yang lainnya. Abdullah bin Abbas juga mengatakan yushiku, ya, ayyunzilallahu hijaratan minas sama. Hampir-hampir, ya, Allah Subhanahu wa taala menghujani batu dari langit kepada kalian. Ya, ketika aku mengatakan qala Nabi, qala Allah wa qala Nabi. Allah berfirman, Nabi bersabda. Wa taqulun qala Abu Bakr wa qala Umar. Tapi kalian mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Ya. Dan ini itu di zaman Nabi, ya. Tidak ada sedikit pun mereka yang berani untuk melancangi, mendahului Allah dan Rasulnya dalam perkara hukum. Nah, kemudian berikutnya generasi
Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Ya. Nah, Imam Syafi'i diceritakan sendiri sama Imam Nawawi, ya, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dia mengatakan, qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, tidak boleh seseorang itu menjadikan wanita dan binatang sebagai sutroh. Tahu sutroh kan? Sutroh itu benda atau sesuatu yang menghalangi antara kita sholat dengan orang yang lewat. Itu sutroh namanya. Contoh misalkan tembok nih, ini sutroh. Maka kita disunahkan untuk mendekat kepada sutroh. Supaya orang kalau lewat itu, lewat di belakang kita. Kalau udah pakai sutroh, tetap aja lewat di belakang, di depan kita, disuruh cegah Pak. Ya, semampu kita. Begini misalkan, itu sutroh. Ya. Nah, tembok, kemudian tiang masjid, dan lain sebagainya sutroh. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, kalau sutroh itu cuma tembok, kayu atau benda yang lain. Kalau wanita sama binatang, nggak ada sutrohnya. Nggak berlaku sutrohnya. Apa jawab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Dia mengatakan, ya, wa ammad dabbatu, dan adapun binatang, fa fi sahihaini, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim, Ani bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Nabi itu membentangkan, menghadapkan binatangnya, kemudian beliau sholat menghadap kepada binatang tersebut. Ya, itu kata Imam Nawawi. Ya. Kemudian beliau menguatkan wazadal Bukhari fi riwayatihi. Imam Bukhari menambahkan dalam riwayatnya wa kana Ibnu Umar yaf'alu. Abdullah bin Umar itu juga melakukannya, menjadikan sutroh binatang sebagai sutroh. Nah, wala alla Syafi'iyu, bisa jadi Imam Syafi'i ini rahimahullah lam yablughu hadzal hadis, belum sampai hadis ini kepada beliau. Nah, wa huwa hadisun sahihun, padahal itu hadis yang sahih. La mu'aridun lahu, tidak ada pertentangan di dalamnya. Fata'ayyanul amalu bihi, maka sudah layaknya diwajibkan untuk beramal dengannya. La siyama, terutama waqad awsana Syafi'i, Imam Syafi'i telah memberikan wasiat kepada kami. Idza sahhal hadis fahuwa mazhabuh. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabnya. Tuh Pak. Ini Imam Nawawi ini murid paling seniornya Imam Syafi'i, ya. Bahkan termasuk di antara tabaqat Asy-Syafi'iyah yang paling atas, ya. Imam Nawawi, Imam Al-Muzani, Imam Rafi'i, itu murid Syafi'i semua. Tapi ketika gurunya Imam Syafi'i, ya, menentang hadis Nabi, bisa jadi hadisnya belum sampai tentang masalah sutroh dengan binatang, Imam Syafi'i, Imam Nawawi tidak mengikuti pendapat gurunya, tapi dia mengikuti pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu? Silahkan nanti baca Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 3, ya, halaman 248. Ini kisahnya Imam Syafi'i. Tua, ya. Nah, lalu bagaimana dengan para ustadz sekarang, para kiai sekarang, para habib sekarang, ya, yang mereka dengan seenaknya mengeluarkan fatwa A, B, C dan lain sebagainya, ya. Kemudian murid-murid mereka, ya, bertaklit kepada mereka semuanya tanpa sedikit pun mereka mengetahui dalil, ya, mengikuti norok bunte ustadznya, ya. Nah ini, ya, jadi mendahulukan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tanda bukti kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maaf ya, Ustadz kok ya, menghina, merendahkan Ustadz, Kiai, Habib. Loh, kita nggak merendahkan, ya. Mereka orang soleh, ya, ya, orang soleh, thayyib, ya. Tapi ya orang soleh itu kan bukan berarti maksum, Bapak Ibu sekalian. Ustadz apa terus kemudian dia bebas dari salah begitu, nggak pernah salah, pegang kuncinya surga, maciknya mana? Pegang kunci surga. Apa kalau kemudian kalau kiai dia kemudian nggak punya salah, segalanya tetap benar? Nggak mungkin, Pak. Yang maksum cuma baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kiainya, siapapun ustadznya, dia punya salah. Kalau dia punya salah, maka tidak wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti dia.
termasuk saya. Kalau saya salah misalkan, ya keliru menyampaikan hadis, keliru menyampaikan Al-Quran, keliru dalam menyimpulkan satu hukum, ya jangan ikut saya. Ikuti dalil jenengan, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan ikuti saya. Ya. Nah, itu banyak kasus terjadi di masyarakat kita seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya begini, loh Ustaz, kita tahu dari mana ya kalau perkataan Ustaz itu benar, itu salah? Kita tidak tahu Ustaz, kita kan orang awam. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita dituntut oleh Allah untuk belajar. Ya, belajar Islam. Tuh, loh kasep Ustaz, anak kan udah umur 40, udah umur 50, 60, 70, udah pensiun Pak Haji. Ya, gimana mau belajar Islam Ustaz? Ya, Masya Allah. Belajar Islam itu Pak, nggak sama, nggak kayak zaman kita dulu, nggak kayak zamannya Pak Haji dulu. Belajar Islam itu. Sekarang belajar Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala udah mudahkan, udah bentangkan semua. Lewat YouTube, buku-buku terjemah ada, nggak usah datang ke pesantren. Browsing di internet, hukum sholat setelah wudhu, loh, dalil sholat setelah maghrib, semuanya ada. Tinggal copas, selesai. Antum belajar di situ, nggak usah di pesantren. Ya, kalau punya uang beli buku terjemah Sahih Bukhari, terjemah Sahih Muslim, terjemah Tafsir Ibnu Katsir. Tuh, ya, kalau punya uang, baca di situ Bapak Ibu sekalian. Yang nggak paham tanyakan. Itu namanya belajar. Lah kalau kita cuma cuma jiping, tahu jiping nggih? Ngaji kuping. Ya. Jadi Selasa atau mungkin setiap ba'da subuh dari sholihin dibacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu ada Pak? Ya. Tadi apa yang dibaca sama Ustadz Idris? Tahu, ketundung kok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ya ini, ya. Jadi ilmu itu tidak masuk karena kita terbawa ngantuk. Ya, maka sebelum salat subuh itu minum kopi. Jadi ketika dibacakan hadis Nabi, ya, firman Allah dibacakan tidak ngantuk. Syukur-syukur bawa catatan Bapak Ibu sekalian. Tadi yang sampaikan Ustadz apa nih? Catat. Oh, bukti cinta 1, 2, 3, 4. Oh, cinta kita harus teruji. Buktinya, kalau anak kita nggak sholat, kita pegang dia untuk memukulnya. Itu dicatat Pak. Begitu sampai di rumah, dibaca lagi. Nah, kemudian sampailah teringat di benak kita. Jadi kalau ada orang tanya, kita bisa jawab. Itu namanya belajar Pak. Ya. Enggak kayak dulu Pak, dulu Masya Allah kalau udah di pesantren itu enggak bisa belajar agama, ya. Nah, itu yang pertama, mendahulukan dan mengutamakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas segalanya. Ya, ini satu pembahasan dulu. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang disampaikan, dipersilakan. Monggo Bapak dengan senang hati. Ya. Ini terjadi kenyataan ini. Ada ayat berbunyi al-jannah itu berada di belakang. Ya, betul. Maksud surga belakang akan dijalankan. Siapa aja diulang dari tidak dengar saya. Ya, saya perjelas lagi. Ada sebuah pertanyaan. Ada sebuah hadis berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, ibu saya itu nggak pernah sholat, nggak pernah menjalankan syariat Islam. Terus surganya ada di mana Ustaz? Itu kan? Nah, ya, surganya ibu, sebejat-bejatnya ibu, bahkan sampai tingkat yang paling bejat, musyrik Pak, kafir. Ibu kita Nasrani, Kristen. Surga ada enggak di bawah telapak kakinya? Ada. Ya, ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Andaikan mereka berdua menyuruhmu untuk yushraka bihi, untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Jangan kamu mentaati keduanya. Wa kullahuma qaulan karimah. Tuh, Pak. Tapi ucapkanlah kepada keduanya itu perkataan yang baik. Berarti surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan hanya untuk ibu yang Islam saja. Bukan untuk ibu yang taat saja. Tapi untuk ibu yang paling bejat sekalipun, hatta dia kafir dan musyrik, tetap ada surga di situ Pak.
Ya, tetap ada. Makanya para sahabat itu kayak Abu Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat ibunya nggak makan, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya masuk Islam, mengikuti agamanya Rasul. Diboikot. Ya. Saya tidak akan mau makan sampai kamu meninggalkan agamanya Muhammad. Tuh ya Allah, Pak, sama Sa'ad, Pak, ditelateni, Pak. Ya, makanan disuap tuh ibunya, ditelateni. Disuap lagi, nggak mau makan lagi, disuapin lagi ibunya. Padahal musyrik itu ibunya. Ya, nyuruh dia kembali kepada kemusyrikan, tapi tetap, Pak, seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa surga di bawah telapak kaki ibu itu berlaku untuk selama-lamanya. Okay? Apapun keadaannya. Gitu, Pak, nggih. Mohon maaf. Nggih, monggo. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, derajat hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu sahih. Ya, sahih Bapak Ibu sekalian. Oh, tidak percaya, monggo silakan browsing. Derajat hadis surga di bawah telapak kaki ibu, langsung muncul, Pak. Trit. Ya. Dan semuanya itu menyatakan sahih, bukan dhaif dan juga bukan lemah. Oke? Oke. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, membenarkan segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri yang kedua. Membenarkan apa yang disabdakan, disampaikan, diinformasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada lagi orang mempermasalahkan ini. Loh, Ustaz tahu dari mana kalau itu sabda Nabi? Kan Ustaz hidupnya kan masa di zaman Nabi, ya kan? Nabi kan hidupnya sudah ribuan tahun yang lalu. Ustaz tahu dari mana kalau itu sabdanya Nabi? Nah, ada orang seperti itu, Pak. Ya, orang-orang ini orang-orang Qur'aniyun, orang-orang yang menjadikan Quran sebagai dalil toh, tidak mau sama hadis. Ya, terus diotak-atik. Ya, yang hadis nggak relevan itu kan berlaku di zamannya. Kalau zaman sekarang nggak mungkin diterapkan di sini, nanti bisa geriduh, bisa rame dan seterusnya. Nah, padahal itu merupakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan semua informasi, nah, terutama peristiwa yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang, iya, atau peristiwa yang di situ menceritakan tentang peristiwa gaib. Wajib bagi kita untuk membenarkan. Ya. Bahkan sampai Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Arba'in Nawawi mengatakan beliau itu as-sadiqul masduqu. Beliau itu benar juga dibenarkan. Bukan hanya benar, Pak, tapi juga dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Adalah orang-orang yang datang setelahnya membenarkan sabda Nabi. Contoh, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqa'a az-zubabu fi ina'i ahadikum fala yatrahu." Kalau ada seekor lalat hinggap di salah satu bejana kalian, ojo dibuang, kata Nabi. Qabla an yaghmisahu, sebelum lalat itu ditenggelamkan. Tuh, fa inna fi ahadi janahi shifa wal akhar da. Fi ahadi janahi daun wal akhar shifa. Karena salah satu di antara kedua sayapnya ada penyakit, juga ada penawarnya. Nah, kira-kira nih, menurut kacamata orang awam, kalau baca hadis ini tidak terima, Pak. Kenapa tidak terima? Wong lalat itu kan sumbernya penyakit. Ya, masa masuk di piring nggak boleh dibuang? Bahkan orang itu bukan hanya lalatnya, sak piring-piringnya dibuang, Pak. Sak nasi-nasinya, sak minum-minumnya juga dibuang. Kenapa? Karena mereka beranggapan itu bibit penyakit, harus dibuang lah. Tapi tidak. Baru kemudian datang berikutnya membenarkan hadis ini. Siapa? Para dokter, para ilmuwan. Mereka penasaran, kok bisa lalat gak boleh dibuang sama Nabi ini? Diteliti, pakai mikroskop, subhanallah, ya, satu sayapnya benar ada mengandung sekian ribu bibit penyakit, tapi sayap yang kedua ternyata mengandung penawarnya. Tuh, Pak, langsung mereka kemudian membenarkan. Padahal di zaman itu belum ada mikroskop, belum ada, tapi mereka sudah membenarkan. Tuh, Pak, benar dibenarkan. Nabi itu baru contoh satu loh, ya. Belum lagi nanti, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
idza taja'a, ya, idza nama ittaja'a ala shiqqihil aiman. Beliau tuh kalau tidur berbaring di rusuk sebelah kanan. Tuh. Nah, mungkin jenengan apa perlunya sih? Apa pentingnya tidur rusuk kanan? Di nelatang gentang rapalah, ya. Tengkurap, gentang gini, apa mengkurap begini. Seenaknya wis, lapo harus ke rusuk yang sebagian kanan. Nah, datang kemudian orang berikutnya membenarkan ternyata orang yang tidur di sebelah rusuk yang kanan itu lebih besar manfaatnya untuk kesehatan dibandingkan dengan rusuk yang kiri, dibandingkan dengan posisi tengkurap. Tuh, Pak. Lagi-lagi dokter yang bilang begitu. Ya. Contoh yang ketiga, ya. Nabi itu kebiasaan beliau perintahkan sama kita untuk tidur siang. Ya. Faqilu, tidurlah kamu siang. Para ulama mengatakan ini qailulah, tidur qailulah. Qailulah itu tidur siang antara jam 10 sampai menjelang zuhur. Ada para ulama yang mengatakan setelah zuhur sampai asar. Itu qailulah, Pak, namanya. Boleh dua-duanya, pilih yang mana. Kemudian kata Nabi, fa inna syaitana la yaqilu, karena sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Nah, apa Nabi kok disuruh kita tidur siang? Ya, ya ini tentu saja kondisional ya. Kalau jenengan yang pejabat, pegawai yang pulangnya sore ya nggak bisa. Ini kondisional aja. Ini bagi orang-orang yang freelance atau tugasnya apa? Kerjanya cuma dagang gitu yang bisa pulang suatu waktu, tidur siang, Pak. Dan ternyata subhanallah datang orang berikutnya membenarkan hadis Nabi ini, bahwa orang yang kebiasaan punya tidur siang dengan orang yang tidak pernah tidur siang, luar biasa manfaatnya, Pak. Konsentrasinya tinggi, fokus perhatian dengan sesuatu, baik pelajaran, pekerjaan, dan seterusnya. Ya, belum lagi manfaat kesehatan yang lainnya. Datang orang berikutnya, Pak, yang membenarkan hadis Nabi. Loh, itu baru berapa tadi? Baru 3. Banyak lagi. Ya, maka kita punya kewajiban untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu terkadang tidak nutuk di akal dan naluri kita, fitrah kita tidak nutut, Pak. Ya, contoh, ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ketika para penduduk surga masuk ke surga, penduduk neraka masuk ke neraka, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kematian, ya. Memanggil kematian kemudian diwujudkan dengan seekor kambing. Kematian diwujudkan dengan seekor kambing. Kemudian kambing itu disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai penduduk surga, masuklah kamu ke surga selamanya, tidak ada kematian setelah ini. Wahai penduduk neraka, masukkan kepada neraka, tidak ada kematian setelah ini. Karena kematiannya udah disembelih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin kita tidak nuntut, Pak. Loh, kematian itu kan bukan benda. Kata sifat. Mungkinkah kata sifat itu disembelih? Tidak mungkin. Ini hanya orang-orang yang beriman yang membenarkan informasi ini. Ya kalau bagi Allah ya kun fayakun. Itu kan mau dijadikan kambing, mau dijadikan bebek, terserah. Itu maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maunya orang beriman, Pak. Begitu. Ya. Tapi kalau orang yang beriman, tidak beriman, hatinya kotor, selalu berusaha untuk mengotak-atik. Ya. Kemudian lagi Nabi bersabda juga, yang zilu rabbuna kulla lailatin fi sulusil lail. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Oh, ini banyak yang protes, Pak. Ya, kenapa protesnya? Gimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di langit dunia sepertiga malam yang akhir. Padahal waktu dunia itu kan berbeda. Indonesia beda dengan Amerika, Amerika beda dengan Afrika, Afrika beda dengan kutub. Ntar gimana caranya turun? Masa menit Indonesia naik lagi Amerika, naik lagi Afrika. Begitu, Pak, pemahamannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh, itu kan pemahaman jenengan yang cetek, yang dangkal dipahami seperti itu, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala udah turun ke langit dunia, siapa yang tahu? Ya terserah Allah bagaimana turunnya. Yang penting kita orang beriman mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat turun ke langit dunia. Tuh, udah 2 tuh. Banyak sekali informasi ya. Nah, ini kewajiban kita. Yang kedua, bukti cinta kita adalah membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2, mungkin ada pertanyaan
atau mau disampaikan? Dipersilahkan. Agar Monggo Pak Haji. tentang haji, Pak Ustadz tadi mengatakan haji tamattu itu tidak diperbolehkan. Siapa yang bilang tidak boleh? Abu Bakar sama Umar. Oh. Memang haji ada 3. Ya. Tamattu, ifrat, qiran. Betul. Ya, ada 3. Yang dimaksud tamattu itu tadi, setelah kita mikot, berpakaian ihram, kita lihat umroh dulu. Selesai umroh, buka ihramnya. Betul. Ya, buka. Betul. Ya. Terus menunggu waktu sampai tanggal 8 sampai selesai tahqiq. Betul. Ya. Sedangkan ifrat, sejak mikot, berpakaian ihram, sampai selesai haji. Betul. Ya, itu kan yang kiran yang saya tidak tahu. Coba jelaskan yang kiran. Kan ada tamattu, ifrat, kiran. Yang kiran bagaimana? Itu kurang tahu saya. Mohon penjelasan dari Ustaz. Allahu a'lam ya. Untuk masalah kiron ini saya tidak tahu ilmunya karena memang saya belum haji. Ya. Belum haji jadi nggak pernah mempelajari tentang masalah itu. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi. Mungkin bagi yang udah berhaji bisa jelaskan mungkin Pak Haji, monggo. Oh sudah haji juga. Lo ya Karim ya. Udah haji nih. Nah, memang gini Pak Ustaz ya. Rata-rata jemaah haji Indonesia itu memilih tamattu. Iya. Makanya saya dengan titik kok tidak tamattu. Ya. Padahal rata-rata jemaah Indonesia itu memilih tamattu. Haji senang-senang Pak Ustaz. Selesai umroh, kita buka ihram, pakaian biasa, menunggu waktu. Benar. Nah, itu. Jadi happy, senang-senang gitu. Belanja ke pasar Seng ya. Itu. Ya. Oh, biar buka YouTube. Iya. Jadi tentang haji kiron, lu alam saya tidak tahu masalah ini. Tapi yang jelas haji tamattu itu boleh karena Rasul juga melakukannya. Yang tidak boleh itu Abu Bakar sama Umar, tapi dibantah sama Abdullah bin Abbas. Oke? Baik. Ya? Oh, dan yang lain. Yang wajib. Ya? Yang ketiga ya, bukti cinta kita memberikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan salam dan sholawat kepada baginda Nabi. Nah, pernah satu ketika ini para sahabat mengeluh kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kami ini sudah tahu cara memberi salam kepadamu, ya assalamualaikum ya Rasulullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Kami udah tahu. Nah, terus cuma kami ini tidak tahu ya Rasulullah, bagaimana cara kami ini bersolawat kepadamu? Ya, itu para sahabat tanya. Apa jawab Nabi? Maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai selesai. Nah, ya, berarti redaksi salam dan sholawat kepada Nabi itu yang sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, cuma itu saja 4 Pak. Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Selesai. Ya. Nah, persoalannya ya, boleh nggak kita ini baca sholawat-sholawat yang lain? Ya, atau kita bikin-bikin sholawat sendiri? Boleh nggak seperti itu? Nah, sekarang kita tanya lagi. Ya. Dengan membuat sholawat itu kan maksudnya ingin ibadah ya, ingin dapat syafaatnya baginda Nabi, ingin dapat pahala dan sebagainya. Berarti itu berkaitan dengan masalah ibadah. Nah, kalau berkaitan dengan masalah ibadah, kira-kira baginda Nabi itu berikan contoh sholawat kayak begitu? Enggak. Bok dicari di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, tidak akan pernah ditemukan macam-macam sholawat kecuali satu aja. Sholawat tadi yang kita baca di tasyahud akhir. Cuma itu, Pak. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang ini banyak berkembang berbagai macam sholawat dan sebagainya.
Ya, mereka supaya minta pahala. Nah, tapi kalau nggak sesuai dengan contoh, ya masa diterima sholawatnya, gitu kan? Nah, bahkan membaca sholawat ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sebagai tanda bukti cinta kita yang paling kuat. Salat kita, ya. Kenapa? Nah, suatu ketika Nabi ketika berkhutbah ya di mimbar Jumat itu naik di tangga pertama bilang amin, tangga yang kedua bilang amin, tangga yang ketiga bilang amin. Para sahabat yang ada di bawah heran, apa mak Nabi? Tidak ada angin, nggak ada hujan, ngocak amin amin. Begitu selesai Nabi ditanya, ya Rasulullah, mengapa anda tadi setiap menaiki tangga podium anda mengatakan amin amin? Nabi kemudian mengatakan, atani Jibril. Jibril barusan datang. Dia kemudian berdoa, rohima anfu rojulin. Sungguh celaka seseorang. Idza dakhala alaihi Ramadan summan salaho qabla an yaghfira lahu. Ketika bulan Ramadan masuk kepadanya kemudian dia berpisah, maka kemudian dosanya belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin. Aku mengatakan amin. Ya. Yang kedua, rohima anfu rajulin, celaka seseorang. Idza wajada abawaihi au ahaduhuma indal kibari. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya ketika usia lanjut, walam yudkhilal jannah, tapi keduanya tidak menyebabkan kita masuk surga, itu akan celaka sama malaikat Jibril. Amin, kata Nabi. Amin. Yang ketiga, ragima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang, ya. Idza dzukira ismuh, ketika namamu wahai Muhammad disebutkan di sisinya, Rasulullah Nabi Muhammad lam yusolli alayya, ia tidak mau bersolawat kepadaku. Kita berapa kali tadi itu? Ya, Nabi Muhammad, Rasulullah berapa kali Pak menyebut nama Nabi? Gak kehitung Pak. Sudahkah di antara kita ketika disebutkan nama Nabi mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad? Ada? Ya mungkin ada di dalam hati. Ya, bisa jadi begitu di dalam hati. Ya saya. Hah? Oh, sampai iqamah. 7 menit lagi baru pun. Ya. Oh, monggo. Ya. Tambahan Sayyidina. Barakallahu fiik. Ya. Ini khilafiyah. Kalau Sayyidina ini khilafiyah. Ya. Khilafiyahnya di mana? Khilafiyahnya di sini. Kalau di dalam sholat, redaksi hadis itu, sholawat itu nggak pakai Sayyidina. Okay. Sehingga yang diperbolehkan mengucapkan Sayyidina cuma di luar sholat. Kalau di dalam sholat nggak ada Sayyidina. Itu Pak. Nah, kemudian ada juga sebagian ulama nggak ada, dua-duanya juga nggak ada. Di dalam sholat nggak ada Sayyidina, di luar sholat pun juga nggak ada Sayyidina. Ya, maka Sayyidina itu merupakan kata bid'ah di dalam sholawat. Nah, kalau saya, ya, insya Allah dua-duanya, tiga-tiganya ini benar semua. Ya, kalau saya pribadi tapi nggih tidak mewakili jenengan. Saya kalau di dalam sholat tidak pakai Sayyidina. Tapi kalau di luar sholat seperti memberikan muqaddimah, pengajian atau khutbah dan sebagainya, saya pakai Sayyidina. Ya kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikanlah salam dan sholawat kepada junjungan kami, Tuhan kami. Karena memang beliau Sayyid, junjungan kita kan, Tuhan kita. Maka layaklah ucapan itu disematkan kepada beliau. Ini saya pribadi, okay? Monggo jenengan terserah mau pilih yang mana. Di dalam sholat mau pakai Sayyidina juga silahkan, nggak apa-apa. Oke, oke, sama-sama Bapak. Baik. Cukup? Nah, oke, monggo. Ya, salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa wa ala ali Muhammad ini juga berlaku turunan Rasul sampai sekarang? Menarik. Oke. Ustadz, wa ala ali Muhammad, dan sholawat dan salam untuk keluarganya Nabi Muhammad. Apakah keluarga itu sampai berlaku sampai sekarang?
Nah, ini para ulama berbeda pandangan. Oke. Pandangan yang pertama, bahwa seluruh keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya sudah meninggal dunia, tidak ada yang hidup. Itu Pak. Ya, itu pandangan yang pertama. Apa dasar mereka? Ya, dasar mereka adalah ketika orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu ditarik garisnya, ya, ditarik garisnya, ternyata nggak ketemu Pak, garis keturunannya. Dan itu ternyata ya bisa aja direkayasa, gitu kan? Saya bisa kok tak tarik garis keturunan, ya, dari Nabi Muhammad terus sampai silsilah ke bawah sampai dengan saya lahir, ya bisa. Nah, makanya para ulama itu menulis Pak sebuah kitab namanya Al-Ansab, berbicara tentang masalah nasab, bin semuanya. Sampai 7 bin itu semuanya ada semua. Al-Ansab tuh Pak. Nah, maka dicek di situ. Ini orang ini ngaku keturunan Nabi, coba dicek. Nah, oh nggak ada. Oh, kok ngaku ini, mengklaim aja. Itu pandangan ulama yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan sekarang masih ada keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ada, cuma jumlahnya sedikit Pak. Dan sekarang kita lihat hampir semua orang ya, dan ini turun cucu Rasul, ini anak Rasul, semua ngaku cucu Rasul semua. Ya apa yang enggak ini? Ya, rata begitu semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, mereka berpandangan bahwasanya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tetap ada sampai dengan hari kiamat. Ya, nah ini wallahu a'lam. Ya di antara 3 pendapat itu mana yang benar saya juga nggak tahu, karena saya nggak punya ilmu tentang masalah nasab, jadi saya nggak tahu. Tapi kita pernah tanya kepada seorang Habib, ya alhamdulillah sudah hijrah kepada sunnah Pak. Ya, tapi karena mantan Habib, ya jadi tetap Wahabi, ya Habib Wahabi, itu Pak. Karena udah hijrah ke sunnah, Habib Wahabi. Gitu kan? Maka ketika hadirilah pengajian tabligh akbar bersama dengan Al-Habib ini, enggak terima Pak. Buria bin Habib ya Wahabi. Begitu Pak. Ya, nah ini nanti insya Allah kita bahas ya. Berkenaan dengan keluarga Nabi. Sampai jam 8 nanti bisa jadi. Oke. Okay? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.